membahas past perfect. Artinya di masa lampau sudah terjadi sebuah kejadian. Clue-nya adalah nanti ada time signal after dan before. Ingat, di kalimat past perfect ada after and before. Apa sih Pak bedanya simple past dengan past perfect? Sama-sama past. Nah, uniknya past perfect itu seperti di dunia interogasi loh. Ada dua kejadian terjadi di masa lampau, dua-duanya sudah terjadi, tapi kejadian pertama sudah selesai terlebih dahulu sebelum kejadian kedua terjadi. Dua-duanya memang sudah terjadi. Contohnya kalimat saya ini bahasa informal ya yang sehari-hari. Aku udah sarapan pagi kok tadi sebelum aku berangkat ke kantor. Ada dua kejadian di sini guys. Sarapan pagi atau makan pagi dan berangkat ke kantor. Sarapan dan berangkat. Nah, saya tanyakan terlebih dahulu, mana kejadian yang sudah terjadi duluan? Sarapan dulu atau berangkat ke kantor? Coba analisis. Nah, udah sarapan pagi sebelum. Coba kita pelan-pelan terjemahkan ya. Berarti kalau kejadian yang sudah terjadi duluan, berarti itulah past perfect-nya. Inilah past perfect-nya. Itu yang pakai had nanti. Lihat. I had, berarti makan pagi, berarti I had eaten breakfast. Nah, had past perfect-nya berarti kata kerja bentuk ketiga. Ya, inilah kalimat utamanya yang ditekankan. I had eaten breakfast before I left home this morning. Ya, kalimat before di depan kata before itulah simple past, left. Jadi inilah kejadian pertama, inilah kejadian kedua. Dua-duanya sudah terjadi. Saya sudah sarapan, saya sudah berangkat. Ya, berarti kejadian pertama baru dilanjut ke kejadian. Makanya saya buat tanda seperti ini. Ya, kejadian pertama selesai dulu. Nah, sampai tanda merah. Baru kejadian kedua terjadi. Dua-duanya memang sudah terjadi di masa lampau, past. Tapi ada yang perfect, ada yang simple past. Nah, simple past ini hanya untuk penanda waktunya saja. Oke, jadi kalau di dunia kepolisian atau interogasi kan ada beberapa kejadian yang sudah terjadi. Jadi mana rentetan kejadiannya? Mana yang sudah terjadi duluan, setelah itu. Itulah past perfect. Ya, penanda waktunya itu yang simple past. Ya, oke. Jadi ingat ada kata after and before. Kalau after nanti di depannya inilah yang bentuk ketiganya. Di depannya inilah past perfect. Setelah saya mandi, saya berpakaian. Setelah. Before nanti di depan diikuti oleh simple past verb to. Ya. Jadi after ini disinilah di depan after disinilah past perfect. Kalau kamu pakai before nanti di depan before itulah simple past. Itu loh maksudnya. Oke, contoh kedua ya, kita terjemahkan. Contoh kedua, sebelum Rudy pensiun tahun lalu, dia sudah membangun rumah. Pensiun dan membangun rumah. Mana yang duluan terjadi? Pensiun dulu atau bangun rumah? Bangun rumah dulu. Berarti kita pakai seperti ini. Sebelum berarti before. Before Rudy. Nah, ini kalau simple past berarti bentuk kedua, retired. Before Rudy retired last year, berarti he had built. Nah, built ini bentuk ketiga dari built. He had built a big house. Oke. Lihat, benar nggak sih kalau before di depannya simple past? Lihat, before ini retire. Oke. Mana yang kejadian yang sudah terjadi duluan? Had built.
Oke, jadi yang harus pertama kita pahami adalah apa sih fungsi past perfect. Saya ulang lagi, past perfect itu menekankan kejadian yang sudah terjadi sebelum kejadian kedua. Dua-duanya memang sudah terjadi di masa lampau, tapi ada kejadian yang sudah terjadi, complete sudah terjadi sebelumnya, sebelum kejadian kedua. Kejadian yang pertama itulah past perfect. Yang kedua, kita harus melihat after and before. Kalau kata after diikuti oleh past perfect, benar nggak sih? Nih, ya, boleh kita ganti kalimatnya, boleh. Kita ganti kalimat yang kedua dengan pakai after ya. Saya hapus dulu yang ini. Coba bareng-bareng kita bikin. Aku sudah sarapan pagi sebelum aku berangkat ke kantor. Oke, boleh kita buat. Mana kejadian yang pertama? Berangkat ke kantor dulu sarapan berarti after I had eaten breakfast. Inilah past perfectnya guys, koma. After I had eaten breakfast, I left home to go to office. Oke. Ya, ini kita di sini pakai after. Boleh pakai had, boleh pakai before, boleh. Kalau before berarti before, di depan before adalah simple past. Mana yang simple past? Kejadian kedua berarti ini. Before I left home, koma. Ini biar nggak kepanjangan, ini aja. Saya berangkat dari rumah. Ya. Oke, before I left home, I had eaten breakfast. Jadi clue-nya yang harus dipahami yang kedua adalah after dan before. Kalau after diikuti oleh past perfect, koma berarti simple past. Kalau before diikuti oleh langsung diikuti oleh simple past, berarti setelah koma berarti past perfect. Oke. Kalau kita ngerti sih sebelum dan sesudah, berarti sesudah berarti itu kejadian pertama yang past perfect. Tapi kalau sebelum, oh berarti itu kejadian keduanya. Gitu. Oke, mudah-mudahan kamu memahami penjelasan dan fungsi past perfect. Saya Gunawan Tambunsariwu, ketemu lagi dengan topik yang baru nantinya. Bye.